Kami ditanya apakah siap untuk bekerja sebagai pekerja seks komersial atau wanita bayaran. Kemudian saya menjawab dan rekan saya Bribda Fitria menjawab iya. Halo Bedekers. Menjadi polisi wanita alias polwan ternyata tak segampang yang dibayangkan. Posisinya setara dengan polisi yang laki-laki, meski secara fisik berbeda. Tugas-tugas yang dilakukan kurang lebih sama beratnya, seperti saat melakukan penyelidikan kehidupan malam dan perdagangan perempuan. Polwan ini turun langsung menyamar melakoni kehidupan gelap tersebut. Seperti apa kisah selengkapnya? Inilah aksi penyamaran nekat polwan cantik Indonesia ketika menangkap penjahat. Mari kita bongkar. Kisah penyamaran polwan cantik yang pertama kita mulai dengan Bribka Poppy Purpasari. Namanya mungkin sudah tak asing lagi di telinga kamu. Yup, karena kisah Bribka Poppy memang pernah ramai diberitakan di mana-mana. Merupakan polisi wanita yang bertugas di unit perlindungan perempuan dan anak Satuan Reserse Kriminal Polres Garut. Sebagai seorang polwan asam garam, tugas pernah dilakukan oleh Bribka Poppy Purpasari. Polisi kelahiran Indramayu ini pernah mendapatkan tugas penyamaran sebagai pekerja seks komersial di Bali. Penyamaran ini dilakukan untuk mengungkap praktik kejahatan perdagangan manusia. Penyamaran yang Poppy lakukan berawal dari sebuah laporan warga yang mengaku kehilangan anaknya. Awalnya sang anak pamit bekerja ke Bandung untuk menjadi pelayan kafe. Namun setelah berangkat rupanya keluarga tak bisa menghubunginya. Nomor sang anak tiba-tiba tak aktif. Pihak keluarga benar-benar putus kontak, termasuk orang yang membawa si gadis pergi bekerja. Hasil dari penyelidikan Polres Garut mengungkapkan, ternyata korban yang merupakan warga Garut ada 2 orang. Setelah dilakukan pengembangan kasus, ternyata kedua korban ada di Bali dan diduga dipekerjakan sebagai PSK. Dalam penyelidikan, tim Satreskrim Polres Garut berhasil menangkap penyedia jasa seks komersial yang melakukan penipuan kepada korban dan diduga sebagai penghubung dengan pelaku yang di Bali dari Bandung. Tim Satreskrim Polres Garut pun langsung melakukan pengembangan dan berupaya melakukan pengungkapan sampai Bali. Saat itu, tim Satreskrim yang dipimpin oleh AKP Aulia Jabar ini langsung membuat rencana penyamaran dengan menggunakan orang yang sudah lebih dulu ditangkap. Strateginya yakni orang yang sudah berhasil ditangkap tadi diminta untuk mengirimkan Poppy ke bosnya dan bilang kalau dia adalah calon PSK. Rupanya strategi ini berhasil menarik perhatian sang bos yang ada di Bali. Mendengar respon baik ini, Poppy dan tim dari Satreskrim Polres Garut langsung berangkat ke Bali. Setelah pesawat mendarat, Poppy langsung bergerak ke wilayah Sanur. Di Sanur ia langsung bergerak ke salah satu villa yang cukup mewah. Begitu Poppy menginjakan kaki di villa tersebut, ia mengaku cukup kaget karena tempatnya dibuat se-eksklusif mungkin dan tak sembarang orang bisa masuk. Sejumlah bodyguard pun berlalu lalang menjaga di luar villa. Ketika masuk ke dalam villa, Poppy menemukan kedua orang Garut yang hilang ditempatkan dalam sebuah ruangan kaca yang mirip akuarium raksasa. Di dalamnya juga terdapat beberapa wanita lain yang juga merupakan korban perdagangan manusia. Tak lama kemudian, Poppy pun diminta untuk mengganti pakaian, lalu bersiap menyambut tamu dan masuk ke dalam akuarium. Momen saat mengganti baju inilah yang Poppy gunakan untuk menghubungi tim Satreskrim Polres Garut yang sudah siaga di sekitar villa. Tim pun sudah berkoordinasi dengan Polsek dan Polres setempat. Setelah beberapa saat, tim langsung bergerak dan melakukan penyergapan. Dalam penyergapan itu, sejumlah orang yang diduga jaringan perdagangan manusia berhasil ditangkap. Berkat aksi penyamaran heroik ini, Bribka Poppy berhasil menyelamatkan 2 wanita asal Garut tersebut, beserta beberapa korban lainnya yang rata-rata masih di bawah umur. Duh, Mbak Poppy, gak cuma cantik, tapi kamu juga seorang pahlawan. Kami ditanya apakah siap untuk bekerja sebagai pekerja seks komersial atau wanita bayaran. Kemudian saya menjawab dan rekan saya Bribda Fitria menjawab iya. Aksi penyamaran super nekat ini
ternyata tak cuma dilakukan oleh Bribka Popi. Kapolsek W dari Jaksa AKP Rocana Sulistianingrum juga pernah terjun langsung menyamar menjadi PSK. Sasaran pertama dalam penyamarannya yaitu lokasi di warung kopi Kuro-Kuro di Duku Rames, Desa Sukoharjo, Kecamatan Wedari Jaksa. Tempat ini dicurigai oleh warga setempat sebagai tempat esek-esek. Namun sulit untuk membuktikan dugaan ini, karena pengelola tempat tersebut berlindung di balik modus berjualan kopi. Satu-satunya cara untuk membongkar kejahatan ini adalah seperti yang dilakukan oleh AKP Rohana Sulistianingrum. Sepekan sebelum melakukan penggerebekan ke warung kopi Kuro-Kuro, poluan yang akrab disapa AKP Sulis ini bergerak sendiri menelusuri bisnis esek-esek terselubung. Dengan mengendarai sepeda motor, AKP Sulis yang berpakaian preman mulai bertanya-tanya kepada warga sekitar. Ia mulai bercengkrama dengan warga yang ada di sekitar warung kopi. Bangunan yang dijadikan sebagai modus warung kopi ini bagian depannya digunakan untuk berjualan kopi dan makanan. Jadi warga hanya taunya, ya itu warung kopi biasa. Ternyata pemiliknya cukup rapi mengelabui warga sekitar. Karena hanya orang-orang tertentu yang bisa menikmati bisnis esek-esek tersebut. Berdasarkan informasi awal inilah AKP Sulis kemudian memutuskan untuk menyamar menjadi PSK. Agar bisa mengetahui informasi lebih lanjutnya, target selanjutnya yakni bisa bercengkrama dengan orang yang ada di dalam warung kopi tersebut. Untuk memuluskan penyamaran, AKP Sulis kemudian mempercantik diri. Ia juga mengajak seorang anggota yang bernama Bribda Mira Indah Cahyani. Awalnya kedua poluan ini sempat canggung karena harus mengubah kebiasaan dengan tampil seksi. Sulis mengenakan daster tipis sedangkan Mira memakai rok mini. Namun semua rasa canggung itu terpaksa dikesampingkan demi sebuah tugas mulia. Setelah rampung berdandan, kedua poluan ini langsung beranjak menuju ke TKP tanpa membawa senjata api dan juga tak ada pengawasan dari aparat lain. Misi ini real hanya dilakukan oleh mereka berdua. Mereka pun berhasil masuk ke dalam tempat esek-esek tersebut. Keduanya pura-pura butuh pekerjaan sebagai PSK lantaran desakan ekonomi. Tanpa rasa curiga sedikit pun, sang mucikari menerima keduanya untuk bekerja. Dalam penyamarannya, Bribda Mira bahkan sempat ditawar seorang lelaki hidung belang seharga Rp350.000 untuk berkencan. Dengan berbagai alasan, Mira bisa menolak ajakan itu. Salah satunya mengaku baru akan melayani tamu pada malam keesokan harinya. Setelah aksi penyamaran selesai, esok harinya jajaran Polsek W dari Jaksa melakukan penggerebekan. Mucikari berhasil dibekuk dan sejumlah barang bukti berhasil diamankan. Pelaku dikenakan pasal 296 KUHP karena mengadakan atau memudahkan perbuatan cabul dengan ancaman pidana paling sedikit 1,4 tahun penjara.